Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Firdan Nazifa Salampesi dengan NIM 4522091207. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Penelitian itu sendiri hadir sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Dalam menemukan masalah ternyata bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, terutama bagi para peneliti yang belum banyak berpengalaman dalam bidang penelitian. Seorang calon peneliti penting untuk mengetahui bahwa hingga mendalami hal-hal berkenaan dengan masalah penelitian, yaitu diantaranya definisi masalahnya, kemudian sumber masalah, cara memilih masalah penelitian, kemudian serta cara merumuskan masalah penelitian tersebut. Masalah merupakan suatu kendala ataupun persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Menurut Setiosari Punaji, masalah merupakan keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai rangkaian antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Kemudian di sini ada pengertian identifikasi masalah. Identifikasi masalah berarti mengenali masalah, yaitu dengan cara mendaftarkan atau atau menemukan faktor-faktor yang berupa permasalahan. Mengidentifikasi masalah-masalah penelitian bukan sekedar mendaftarkan jumlah masalah yang ada, tetapi juga lebih daripada itu, karena masalah yang telah dipilih dia mempunyai nilai yang sangat penting atau signifikan untuk dipecahkan. Kemudian menurut Sugiono pada tahun 1999, identifikasi masalah merupakan suatu kegiatan mencari masalah yang sekiranya dapat dicarikan jawabannya melalui penelitian. Sementara menurut Marta pada tahun 2004, identifikasi permasalahan penelitian merupakan pernyataan singkat tentang permasalahan yang akan dipecahkan dan merupakan intisari dari latar belakang masalah. Kemudian ada bentuk identifikasi masalah, itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama identifikasi masalah penelitian terapan, yaitu seorang peneliti dapat mengemukakan fakta-fakta serta masalah-masalah yang empiris yang ditemukan yang berkaitan dengan fokus yang sedang diteliti. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah penelitian dasar, yaitu peneliti dapat mengemukakan faktor-faktor secara konsep teoritis terkait faktor yang mempengaruhi masalah utama tersebut. Kemudian adapun kriteria dalam mengidentifikasi masalah dalam penelitian, yaitu dibedakan menjadi beberapa macam kalau menurut Muhammad Kasiram. Yaitu yang pertama itu ada masalah deskriptif, yaitu bila kejadian itu belum jelas, belum bisa digambarkan atau dilukiskan dengan gamblang fenomenanya itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada masalah korelatif, yaitu bila muncul fenomena yang berkaitan dengan ada tidaknya hubungan antara dua faktor atau variabel atau lebih. Kemudian yang ketiga ada masalah analitis atau kasual, yaitu bila adanya fenomena itu adalah hasil dari proses sebab akibat. Kemudian ada masalah fungsional, itu terjadi apabila kita dihadapkan pada pilihan mana yang lebih baik dari dua alternatif. Kemudian ada masalah asosiatif, yaitu suatu permasalahan yang berhubungan antara dua variabel atau lebih. Ada 3 macam hubungan, yaitu yang pertama ada hubungan simetris, hubungan kasual dan hubungan interaktif. Kemudian
Hubungan simetris yaitu suatu hubungan dua variabel ataupun lebih yang sifatnya itu sama. Kemudian kalau hubungan kasual itu hubungan yang bersifat dari sebab akibat. Nah, jadi kalau dari kasual ini itu ada variabel dependen dan independen. Kemudian hubungan interaktif itu hubungan yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Kemudian sumber memperoleh masalah penelitian akan menentukan kualitas dari seorang peneliti tersebut, hasil penelitian tersebut. Bahkan juga bisa menentukan apakah kegiatan tersebut bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian ini secara umum ditemukan lewat studi literatur atau pengamatan lapangan. Adapun beberapa hal yang menjadi sumber masalah, yaitu yang pertama ada bacaan. Nah, bacaan ini biasanya berasal dari jurnal-jurnal penelitian yang berasal dari laporan hasil-hasil penelitian yang bisa dijadikan sumber masalah. Karena laporan penelitian yang baik ini pasti mencantumkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Kemudian sumber memperoleh masalah yang kedua itu ada pertemuan ilmiah. Masalah dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah, seperti misalnya itu ada seminar, diskusi, lokakarya, konferensi, ataupun yang lainnya. Yang ketiga ada pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas. Orang yang mempunyai kekuasaan ataupun otoritas biasanya menjadi figur yang dianut oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Sesuatu yang diungkapkan oleh pemegang otoritas tersebut dapat dijadikan sumber masalah. Kemudian yang keempat ada observasi atau pengamatan. Nah, pengamatan yang dilakukan seseorang tentang sesuatu yang direncanakan ataupun tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian dapat melahirkan suatu masalah dari proses pengamatan tersebut. Kemudian yang kelima ada wawancara atau angket. Ini berupa wawancara kepada masyarakat mengenai suatu kondisi aktual yang ada di lapangan. Kemudian dapat menemukan masalah apa yang sedang dihadapi pada masyarakat tertentu. Kemudian yang keenam ada pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini biasanya dikatakan sebagai guru yang paling baik. Namun, tidak semua pengalaman yang dimiliki seseorang itu selalu positif. Kadang-kadang ada yang negatif. Kemudian yang ketujuh ada rasa ingin tahu. Kalau rasa ingin tahu ini seperti kayak dorongan manusia untuk mencari tahu terhadap permasalahan yang sedang terjadi, terutama informasi yang sering diberitakan di media massal. Kemudian selanjutnya ada pengertian batasan masalah. Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga peneliti lebih fokus untuk melakukan apa yang ia teliti. Nah, hal ini tuh dilakukan supaya pembahasan tidak terlalu luas ke aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga bisa tetap fokus terhadap apa yang sedang diteliti. Kemudian pemilihan pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini berkaitan dengan pemilihan masalah dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi. Dari sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah salah satu ataupun dua masalah yang akan dipermasalahkan. Batasan masalah berarti pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Dalam kata lain, batasan masalah ini menegaskan atau memperjelas sesuatu hal yang menjadi masalah tersebut.
Adapun tujuan dari pembatasan masalah yaitu dilakukan karena keterbatasan mungkin waktu penelitian yang diberikan sponsor dan atau peneliti, serta keterbatasan dari kemampuan dan tenaga peneliti. Pembatasan masalah ini diambil dari identifikasi masalah. Kemudian pembatasan masalah tidak boleh muncul tiba-tiba selain dari yang diidentifikasi masalah. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada kajian pustaka penelitian. Penelitian merupakan salah satu unsur yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan melakukan penelitian, maka hasil tersebut bisa berupa ilmu yang dimanfaatkan oleh manusia. Untuk melakukan penelitian harus melalui beberapa tahap yang cukup banyak. Kemudian di dalam penelitian itu ada tinjauan pustaka atau literatur review, yang merupakan salah satu bab yang hampir selalu ditemukan di dalam proposal penelitian dan laporan penelitian, termasuk biasanya itu dalam skripsi, tesis ataupun disertasi. Tinjauan pustaka tidak ditemukan dalam sebuah artikel jurnal ilmiah ataupun proceeding seminar ilmiah, dan fungsi dari tinjauan pustaka diambil alih oleh bagian pendahuluan. Jadi tinjauan pustaka ini ada di bagian pendahuluan. Kemudian hipotesis merupakan hal atau elemen penting dalam penelitian kuantitatif. Adapun 3 alasan utama yang membuat hipotesis merupakan elemen penting, yaitu hipotesis ini dapat dikatakan sebagai piranti kerja teori. Hipotesis ini dapat dilihat dari teori yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya sebab dan akibat dari konflik dapat dijelaskan melalui teori mengenai konflik tersebut. Yang kedua, hipotesis dapat diuji dan ditunjukkan kemungkinan benar atau tidak benar. Kemudian yang alasan terakhir yaitu hipotesis merupakan alat yang besar dayanya untuk memajukan pengetahuan karena membuat ilmuwan dapat keluar dari dirinya sendiri. Artinya hipotesis itu disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai serta pendapat peneliti yang menyusun ataupun mengujinya. Kemudian ada kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaan yang ekstensif terhadap literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Kemudian melalui kajian pustaka ini, peneliti akan mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikan dan kontribusi akademik dari penelitiannya pada waktu dan juga tempat yang tertentu. Tinjauan pustaka atau biasanya disebut dengan kajian pustaka ini merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, laboratory manuals, dan karya ilmiah yang lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalam skripsi. Referensi ditulis urut menurut abjad, huruf awal dari nama, akhir atau keluarga penulis pertama, dan tahun penerbitannya. Kalau di tahun terbaru itu ditulis lebih dulu tahun penerbitannya baru namanya. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan salah satu bagian yang penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Menurut Cooper mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, yakni menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, kemudian menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan juga mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Tujuan utama dari kajian pustaka ini yaitu untuk menentukan apa yang telah dilakukan orang yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka ini juga tidak hanya mencegah duplikasi penelitian orang lain, tetapi juga memberikan pemahaman dan wawasan yang dibutuhkan untuk menempatkan topik penelitian.
Penelitian biasanya diawali dengan ide-ide ataupun gagasan serta konsep-konsep yang dibutuhkan satu sama lain melalui hipotesis tentang hubungan yang diharapkan. Ide dan konsep ini untuk penelitian itu bersumber dari gagasan peneliti sendiri dan dapat juga bersumber dari sejumlah kumpulan pengetahuan hasil kerja sebelumnya yang dikenal sebagai literatur atau pustaka. Literatur atau pustaka ini kemudian dijadikan sebagai referensi ataupun landasan teoritis dalam sebuah penelitian. Adapun fungsi kajian pustaka yaitu untuk memastikan pernahnya masalah yang sedang diteliti dilakukan oleh orang lain. Kemudian untuk mengetahui apakah masalah yang akan diteliti dikaji secara komprehensif, lengkap, dan hasilnya memuaskan ataupun tidak. Kemudian untuk mengungkapkan kekhasan atau perbedaan masalah yang akan diteliti. Kemudian kajian pustaka juga berfungsi untuk memperdalam pengetahuan ihwal masalah yang diteliti sehingga seorang peneliti menguasai penelitiannya. Kemudian menegaskan kerangka teoritis yang dijadikan landasan atau kerangka berpikir terhadap masalah penelitian. Kemudian mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga mempermudah perumusan hipotesis-hipotesis serta menghindarkan terjadinya pengulangan penelitian terhadap masalah yang diteliti. Biasanya tinjauan pustaka itu memiliki dua manfaat, yaitu manfaat epistemologi dan manfaat praktik. Manfaat epistemologi ini terkait dengan pendalaman pengetahuan, penajaman teori, dan konsep yang terkait dengan fokus penelitian. Kemudian kalau manfaat praktik terkait dengan tidak berulangnya penelitian yang sama. Kemudian ada 7 kriteria pemilihan sumber pustaka. Yang pertama itu ada ketetapan atau adequacy. Isinya dari sumber pustaka sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Yang kedua ada kejelasan atau clarity. Sumber pustaka harus mudah dipahami atau dimengerti oleh peneliti. Yang ketiga ada empiris atau empiricalness, yaitu sumber pustaka berdasarkan pada kenyataan, bukan berdasarkan hasil imajinasi. Kemudian yang keempat ada terorganisasi atau organization. Isi dari sumber pustaka harus terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi. Kemudian yang kelima ada kemutakhiran atau resensi. Sumber pustaka harus berdasarkan perkembangan terbaru dalam bidangnya atau biasanya up to date. Kemudian relevansi atau relevance. Sumber pustaka berhubungan dengan penelitian. Yang terakhir ada meyakinkan atau convictiousness. Sumber pustaka dapat menjadi acuan yang terpercaya bagi peneliti. Kemudian secara garis besar sumber bacaan itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada referensi umum atau sumber yang dijadikan rujukan utama oleh peneliti. Kemudian yang kedua ada sumber primer, di mana publikasi seseorang melakukan penelitian kemudian diterbitkan. Kemudian yang ketiga ada sumber sekunder, yaitu publikasi di mana penulis mendeskripsikan hasil karya orang lain. Kemudian adapun langkah-langkah menyusun kajian pustaka, yaitu yang pertama mulai dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Kemudian membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan, bisa didapatkan dari sumber perpustakaan, jurnal, buku, ataupun yang lainnya. Kemudian membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau literatur map secara berurutan dan berkaitan dengan topik penelitian serta referensi
serta referensi bibliografi yang lengkap. Kemudian membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Kemudian membuat kajian pustaka dengan menyusun secara tematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting yang berkaitan dengan topik variabel penelitian. Dan yang terakhir, mengungkapkan pandangan umum tentang topik penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur yang ada dan menjelaskan orisinalitas dan pentingnya topik penelitian yang akan dilakukan dibanding dengan literatur yang sudah ada.